Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Household of Faith. Kita tahu persis bahwa kenapa Tuhan membentuk keluarga. Jangan lupa, keluarga dibentuk supaya menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Artinya lewat keluarga-keluarga Tuhan menginginkan suasana sorga, atmosfer sorga itu. Dan tentunya mandat sorgawi, mandat budaya, mandat perluasan, perintah Tuhan dan rencana Tuhan yang indah buat muka bumi ini dapat terlaksana lewat keluarga-keluarga. Nah, makanya penting sekali kita akan bersama-sama membahas tentang bahasa cinta. Suatu hari saya membaca buku tulisan dari Gary Chapman. Buku ini sangat memberkati saya dan kami berdua rindu untuk membagikannya kepada Anda semuanya. Tentang 5 bahasa kasih ini. Atau mau populernya dibilang 5 bahasa kasih sayang. Seperti itu ya. Ada yang menyebutkannya 5 bahasa cinta. Kenapa ini penting sekali? Ya karena kalau kita praktekkan ini 5 bahasa ini akan membuat rumah tangga kita atmosfernya sungguh-sungguh mengalami kerajaan sorga menjadi nyata dalam rumah tangga setiap kita. Jangan lupa, tiap orang punya tangki kasih sayang yang berbeda-beda. Ya, ada yang tangkinya seperti ini, tapi ada juga tangkinya yang penuh sekali. Ada yang tangkinya kosong. Itu semuanya dari mana bisa pemenuhan tangki ini? Berasal dari rumah masing-masing. Ya, makanya penting sekali keluarga-keluarga bisa membangun satu atmosfer yang bagus lewat 5 bahasa cinta ini, khususnya misalnya ini bukan cuma untuk hubungan suami istri ya. Tapi ini juga untuk hubungan orang tua dengan anak-anak. Sehingga tangki kasih sayang anak-anak kita penuh. Dan kalau ini terjadi ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka tidak akan macam-macam di luar. Mereka sudah sedini mungkin mendapatkan kasih sayang dari bapaknya secara khusus dan juga dari mamanya. Sebab hari-hari ini ada istilah yang disebut dengan fatherlessness generation. Generasi tanpa bapak. Kenapa disebut seperti ini? Sebab banyak anak-anak muda sekarang mereka tangki kasih sayangnya begitu rendah. Tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari bapaknya dan juga mamanya tentunya. Akibatnya mereka cenderung berbuat kriminal. Mereka cenderung berbuat misalnya seks sebelum nikah. Terlibat dengan narkoba dan banyak saudaraku masalah-masalah bangsa muncul terjadi karena tangki kasih sayangnya ini sejak kecil tidak terpenuhi dengan baik. Gary Chapman membagi ada 5 bahasa kasih atau 5 bahasa cinta. Yang pertama dia sebut sebagai words of affirmation. Kata-kata yang memuji, kata-kata yang menyanjung, ya. Kata-kata yang positif kepada pasangan ataupun kepada anak-anak. Yang kedua, itulah yang disebut dengan quality time. Waktu yang berkualitas. Ya, ini juga bagian daripada 5 bahasa cinta. Lalu yang ketiga tentunya adalah gift of giving. Ya, pemberian-pemberian atau receiving gifts. Ya, menerima pemberian. Ya. Lalu yang keempat, itulah disebut dengan act of service, ya, tindakan membantu, tindakan melayani. Dan yang kelima, ini juga tidak kalah penting, itulah disebut dengan physical touch, sentuhan fisik. Nah, Alkitab menunjukkan dalam Efesus pasal yang kelima ayat 33, kebutuhan utama seorang suami itu apa sih? Kebutuhan utama seorang istri itu apa sih? Ternyata kebutuhan utama seorang suami itu dihormati, dihargai oleh istrinya. Sebaliknya, kebutuhan utama seorang istri, Alkitab katakan dicintai, diberi kasih sayang. Wah, bila pemenuhan kebutuhan utama ini masing-masing dapat dipenuhi, maka saya harus beritahu, sorga tidak jauh. Sorga terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau tidak, pemenuhan ini tidak terjadi, mengerikan dampaknya. Bagaimana mengerikan? Begini,
kalau seandainya seorang suami tidak memberikan kebutuhan kasih sayang kepada istri, maka istri tidak akan ada energi. Sebab energi seorang istri itu adalah dicintai oleh suaminya. Banyak pria-pria berpikir, ya yang penting istri itu kasih duit yang cukup. Bapak-bapak bertobatlah. Dia memang butuh uang, tapi kebutuhan utama adalah cinta daripada para suaminya, dari suaminya tentunya. Nah, ketika kebutuhan ini nggak dipenuhi, maka akan ada respon balik dari istri kepada suaminya. Responnya apa? Dia tidak akan pernah bisa menghormati. Dia tidak akan pernah bisa menghargai. Sehingga kalau dibuat istilah menurut Gary Chapman itu yang disebut dengan crazy cycle. Lingkaran gila. Gambarnya gimana? Nih saya wujudkan ya. Gambarnya kita buat lingkaran, tapi lingkarannya ini ke arah keluar gini. Yang ini lingkaran tapi arah keluar gini. Jadi keluar begini. Ya, hubungan suami istri jadinya semakin menjauh. Tinggal satu rumah, satu ranjang. Tandanya apa? Nadanya tinggi-tinggi kalau bicara. Itu bicara apa? Jarak boleh dekat tapi hatinya sudah mulai menjauh. Makanya ngomongnya agak tinggi, ngomong kasar. Kebutuhan kasih sayangnya nggak terpenuhi. Words of affirmation itu penting. 5 bahasa kasih semuanya penting. Tapi sebaliknya, apabila dipenuhi, keren. Yang terjadi begini. Lingkarannya bukan lingkaran keluar saling menjauh atau crazy cycle. Tapi muncul yang disebut dengan the energizing cycle, lingkaran energi. Aduh, ketemu terus gini. Ya, ya. Bagaimana suami mencintai istrinya, maka akan menuai respon istri menghormati suami. Demikian pula sebaliknya. Istri menghormati suaminya, maka suami akan berespon mengasihi istrinya. Dan inilah yang disebut dengan the energizing cycle. Lingkaran energi. Wah, dan saya akan mulai dengan kebutuhan yang pertama. Dan ini penting sekali. Yaitu apa itu? Bahasa kasih yang pertama. Itulah yang disebut dengan words of affirmation. Ya, kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan. Ini penting sekali ya. Coba perhatikan. Dari 5 ini, nanti selama program ini berlangsung, kita mulai melihat kira-kira saya ini yang di mana. Pasangan kita juga yang di mana. Gitu ya. Jadi perhatikan bagaimana kebutuhan kita dan bagaimana kebutuhan pasangan kita. Kalau seandainya misalnya pasangan kita itu ingin misalnya bertanya senantiasa gini, kamu sayang aku enggak? Misalnya seperti itu. Jangan heran ya bapak-bapak, seringkali kita jumpai, kita mendengar bagaimana istri bertanya, apakah kamu sayang sama aku? Nah, kalau dia sering bertanya seperti ini, sebetulnya itu sebuah tanda bahwa kebutuhan bahasa kasihnya dia adalah words of affirmation, yaitu dikasihi, dicintai, ya. Maka para suami mesti peka akan hal ini. Sebab itu jangan lupa ada ungkapan atau kata-kata yang penting, yang mendasar, yang seringkali suami tidak memperhatikan. 3 kata penting itu pertama adalah I love you. Wo aini. Ikli bedi sarangheo. Ya, itu ya, mungkin kita berkata dulu pacaran begitu ya, sekarang udah menikah apalagi sudah punya anak, punya cucu. Tapi saya harus mau katakan bahwa I love you itu harus tetap diberikan kepada pasangan kita. Yang kedua apa itu? Yang kedua adalah I'm sorry. Nah ini jangan lupa. Nggak boleh gengsi ya. Nggak boleh gengsi. Saya berkata kepada para suami, kalaupun kita yang salah dalam suatu konflik dalam keluarga, maka jangan malu-malu kita ngomong sama pasangan kita. I'm sorry, aku minta maaf sayang, aku yang salah. Dan itu sangat akan menguatkan pasangan kita. Kata yang ketiga yang nggak boleh lupa, itulah thank you. Terima kasih, matur suwun. Ya, wow, dangke banyak. Ketika kita rajin mengucapkan itu akan membawa atmosfer yang indah di dalam rumah tangga kita. Words of affirmation, kata-kata yang membangun.
itu akan memberikan semangat, energi bagi mereka yang memang bahasa kasihnya dibutuhkan kata-kata yang membangun, memuji. Ketika suami memuji pasangannya, demikian pula sebaliknya, pasangannya akan mendapatkan energi. Demikian juga buat anak-anak kita bisa mengidentifikasi kebutuhan kasih anak-anak kita tuh apa. Ya, kalau sama. seandainya mereka memancing biasanya seperti ini, papa mama nilaiku bagus di sekolah. Nah, tandanya dia minta dibeli pujian. Wow, keren. Kita bilang ke anak kita tuh thumbs up buat kalian ya. Wow, keren. Atau mungkin masih baby, masih di bawah 5 tahun. Papa mama cucuku habis, botol susunya ditunjukin, tandanya dia minta dipuji. Nah, kalau buat orang tua yang punya anak-anak di mana kebutuhan bahasa kasihnya dipuji, apa salahnya sih kita mengencourage dengan puji-pujian? Dia akan merasa dikasihi ketika dia dipuji. Ya, gitu ya. dan dia dapat energi di dalamnya. Pemirsa, Household of Faith. Kita sudah membahas tentang word of affirmation. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuji, kata-kata yang meneguhkan. Selanjutnya, bahasa kasih yang selanjutnya adalah quality time. yes. Bicara tentang quality time atau waktu yang berkualitas adalah kalau orang yang bahasa kasihnya quality time, Ya. dia rindu kebersamaan. Baik itu pasangan suami istri maupun juga anak-anak. Jadi kemana-mana selalu bersama. Saya sama suami saya makan bersama, yang pasti tidur bersama ya. Kemudian nonton bersama, bahkan mandi pun maunya bersama-sama. So sweet. Itu teknik memelihara kemesraan dalam rumah tangga. Iya, walaupun ketika ngalamin masalah, bukan berarti ketika kebersamaan pasangan harus bisa untuk memberikan solusi, tidak. Ya. Tapi kebersamaan ketika pasangan ada di sampingnya, itu merupakan kekuatan yang sudah bisa dibilang memberikan energi gitu ya, menyelesaikan masalahnya. Saya mau cerita sedikit tentang kehidupan kami. Suatu kali sebagai istri boleh dong unjuk kebolehan. Saya mau menunjukkan bahwa saya juga bisa bikin pastel gitu ya. Nah, buat pemirsa di rumah, mungkin istri-istri yang pinter bikin kue, buat saya suatu kali saya mau unjuk bikin pastel. Dari terbit matahari, ada lagunya kan, dari terbit matahari pagi-pagi saya ke pasar. Pada masuknya Sore-sore saya ke pasar nih, beli wortel, beli kentang, beli soun, beli daging, beli tepung dan semuanya. Begitu rempong sekali bikinnya. Dari kupas wortel, kupas kentang, potong kecil-kecil, dibikin bumbunya, dimasakin, banting-banting tepung, bener-bener sampai sore hari. Saya cubit-cubit satu-satu, saya goreng dan saya sediakan buat suami saya. Padahal sepanjang pagi sampai sore saya tidak hadir buat dia, bukan. Ketika saya hadir ke dia, ini pastel buatan Noni sayang, saya bilang gitu. Saya selalu membahasakan diri Noni sampai sekarang ya. Begitu dia makan, saya mau dong dipuji kan. Dia rasa, enak, tapi ada kelanjutannya yang bikin saya kurang suka. Dia bilang gini, enak sih, sihnya itu yang bikin nggak enak. Apa itu sih? Sihnya dia bilang gini, seharusnya buat aku lebih baik kamu di sampingku aja, duduk nemenin aku, daripada kamu dari pagi sampai sore buat pastel seperti ini. Noni, pastel itu murah, nggak mahal harganya. Cukup beli 5, bawa siapin aku itu cukup. Tapi aku lebih mementingkan keberadaanmu di samping aku, gitu Aku ya. lebih membutuhkanmu daripada pastel sayang. Jadi buat setiap kita pemirsa, kita lihat yuk. Pasangan kita bahasa kasihnya apa. Kadang-kadang pergi ke tempat deket aja minta ditemenin. Ya nggak apa-apa sih kalau memang itu kebutuhan bahasa kasihnya quality time. Demikian juga buat anak-anak kita. Jangan sampai gini loh, para orang tua. Kita berani investasi uang buat anak kita. Sekolahkan di tempat yang mahal, di tempat yang jauh, sekolah tinggi-tinggi. Tapi kita punya pola pikir yang salah. Kita investasi uang begitu besar, tapi kita pelit waktu buat anak kita. Ya. Tapi jangan salah loh ya, uang itu bisa dicari sampai kapanpun juga. Benar. Selama kita hidup, kita bisa cari uang berkatnya dari Tuhan.
Tapi waktu nggak bisa diputar Benar. kembali. Begitu kita kehilangan waktu bersama anak-anak kita nggak bisa beli waktu kebersamaan itu dengan uang sebanyak apapun adanya uang kita. Benar sekali. Jadi, ayo ketika anak-anak kita butuh terima rapot, mereka lagi tampil dimanapun juga, ini juga bicara tentang anak-anak, cukupi kebutuhan waktu dengan mereka. Ingat, prinsip penabur menuai. Ketika kita menabur uang, menuai uang, tapi kepada anak-anak pun menabur waktu, kita juga akan menuai waktu dari pihak mereka. Selanjutnya, bahasa kasih selanjutnya yang ketiga adalah physical touch. Sentuhan fisik. Orang-orang seperti ini akan merasa dikasihi kalau dia physical touch, gitu ya. Berpegangan tangan, dibelai-belai, lalu bergandengan tangan. Jangan cuma pas nyebrang jalan gandeng tangan, ya. Ayo rajin-rajin melakukannya dengan pasangan saudara. Itu memberikan energi, memberikan rasa aman. Mungkin buat pemirsa yang sudah menikah, maaf, konteks suami istri, physical touch jangan hanya ketika sudah mau eng-eng aja ya. Banyak suami berpikir physical touch itu hanya berpuncak kepada hubungan seks. Iya. Tidak, seharusnya bukan seperti itu. Pasangan kita juga kadang-kala butuh dimana kita belai rambutnya, kita pegang tangannya, wah, ya nggak usah sampai ke arah sana ya, eng. Nah, perhatikan juga kebutuhan anak-anak kita untuk physical touch. Nah, kalau anak perempuan 5 kali membutuhkan lebih banyak physical touch, khususnya dari papahnya. Ya. Karena apa? Karena gini, kalau kebutuhan bahasa kasihnya khususnya physical touch dicukupi oleh papahnya, nanti dia bertumbuh remaja. Nah, kalau ada cowok yang mulai rangkul-rangkul dia bisa membedakan nih. Ini rangkulan nafsu atau rangkulan murni sayang ataupun persahabatan. Karena apa? Dia sudah ngerti, oh papahnya ngerangkul aku dengan sayang. Dia bisa membedakan. Jadi, dan beda pula anak perempuan dan anak laki. Kalau anak perempuan lebih ke rangkul, kalau anak laki lebih ditepuk. Kadang-kadang physical touch sama anak laki, wah belajar tinju-tinjuan, gulung-gulung di kamar, beda. Nah, kalau anak lagi susah, pasangan lagi susah, physical touch itu benar-benar sangat mengencourage, sangat bermanfaat. Saya kasih sebuah cerita untuk physical touch, bahwa physical touch itu sangat powerful. Suatu kali ada seorang anak kecil laki-laki, dia menangis sama papa mamahnya, 5 tahun umurnya. Dia bilang, papa mama aku kepingin punya adik. Dia bilang gitu. Oke, kamu berdoa buat ke Tuhan Yesus minta adik. Terus dia berdoa. Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya, mamahnya hamil. Dia berdoa ke perut mamahnya sejak dalam kandungan. Apa yang terjadi? Lahirlah adiknya, adik perempuan. Ternyata pada waktu lahir, adik kecil yang perempuan ini punya kelainan jantung. Sehingga adik ini tidak bisa pulang ke rumah dan adik ini masuk ke rumah sakit. Sampai suatu hari si adik ini benar-benar mengalami kondisi kritis sehingga di ICU. Mamahnya bilang kepada dokter sama suster, dia bilang tolong izinkan kakaknya supaya boleh untuk peluk adiknya. Kasihlah kesempatan terakhir sebab tidak ada kesempatan lagi. Akhirnya si kakak masuk ke dalam ruangan rumah sakit. Padahal itu. Sudah tidak ada harapan sembuh. Tidak ada harapan, kondisi sudah tidak ada harapan. Makanya mamanya minta izin dan diizinkan. Dan si kakak peluk adiknya. Belai sambil menyanyikan lagu. Nah, yang pinter nyanyi suami saya. Kalau saya fales ya. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Sepanjang malam kakak ini dia peluk adiknya sampai akhirnya si kakak ini tertidur dengan kondisi tangannya peluk adiknya. Mujizat terjadi dari kuasa sentuhan fisik. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si adik yang sudah dalam kondisi kritis ini dan dinyatakan tidak ada harapan sembuh.
Ya. Dan ceritanya, akhir cerita singkat ceritanya mengalami mujizat, sembuh total dan sehat karena sentuhan fisik. Jangan lupa words of affirmation, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuji. Yang kedua, jangan lupa quality time, waktu yang berkualitas. Tapi yang ketiga juga jangan dilupakan physical touch, sentuhan fisik. Dan ini bila dikerjakan, wow, akan mendatangkan energi yang luar biasa terhadap pasangan kita ataupun terhadap anak-anak kita. Pemirsa Household of Faith, kita akan masuk dalam bahasa kasih yang selanjutnya, yaitu receiving gifts atau gifts of giving. Pemberian-pemberian. Ini juga penting. Jangan salah arti ya, bicara soal pemberian. Misalnya pasangan kita itu bahasa kasihnya pemberian atau menerima pemberian misalnya. Jangan dipikir, wah lu matre lo. Ya, bukan, tapi memang itu bahasa kasihnya. Dan bahasa kasih ini pemberian tidak mesti harus mahal. Tetapi sesuatu yang memang memenuhi kebutuhan dasar bahasa kasihnya, yaitu menerima pemberian-pemberian. Ada ungkapan berkata, you can give without love, but you cannot love without giving. Kamu bisa memberi tanpa cinta, tapi kamu tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Iya. So sweet. Contohnya Jadi, anak kita yang sulung benar. ya. Nah, biasanya kalau papahnya pergi keluar kota pelayanan, anak perempuan kami itu physical touch yang nomor 2. Jadi Ya. begitu pulang, papa, dia minta dipeluk. minta dipeluk, papanya belai-belai. Beda dengan anak sulung kami yang cowok. Begitu papanya pulang pelayanan, bukan papa, bukan. Tapi lucu karena kebiasaan dia sejak kecil memang suka gini badannya. Nah, dia bilang, papa, mana oleh-olehnya? Bukan berarti dia menuntut, bukan. Tapi memang bahasa kasihnya, dia merasa disayang ketika dia diberi sesuatu. Iya. Orang yang pemberian seperti ini bukan berarti harus mahal, Ya, tidak. betul. Tapi esensi pemberian. Betul sekali. Nah, buat suami istri yang punya bahasa kasih pasangannya pemberian, awas. Jangan lupa hari-hari bersejarah. Nah, tuh dia. Apa saja? Hari ulang tahun pernikahan. Wah, kalau seandainya lupa bisa gempa bumi terjadi di rumah. Gitu ya. Jadi walaupun bingkisan kecil, orang-orang seperti ini suka surprise. Dikasih surprise dia merasa dicintai. Oke. Ya. Dan selanjutnya kita akan melihat kebutuhan kasih yang kelima adalah act of service. Ya. Yaitu tindakan melayani atau tindakan membantu. Ya. Nah, ini bukan berarti dijadikan pasangan kita pembantu. Iya, iya. Sama sekali tidak. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang memang dia merasa dicintai kalau pasangannya itu suka membantu dia dalam melakukan aktivitas tertentu. Ya, istri saya ini paling seneng kalau saya membantu dia misalnya pas lebaran seperti itu, ya, membantu pulang dan sebagainya. Misalnya kita bantuin cuci piring, bantuin bersihkan rumah, dia merasa senang. Baru-baru ini kami mengunjungi anak-anak kami yang ada di Amerika, dan karena di sana harus melakukan sendiri semua ya, maka saya vakum ya, saya ngepel, bersihkan rumah, Ngupas bawang merah. kupas bawang merah, pakai kacamata renang supaya nggak sampai keluar air mata. Dan apa yang terjadi? Dia melihat itu merasa senang karena saya telah membantu dia, dan memang itu adalah act of service, Bahasa kasihnya. bahasa kasih daripada kekasih saya seperti ini. Iya. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengenali ya Iya. bahasa kasih pasangannya. Saya akan merasa sangat dicintai kalau misalnya gini, saya nganterin Noni dong, pergi makan bakso gitu ya. Dekat Ya. aja sih, sederhana aja. Begitu dia mau nganterin saya, bukan masalah makanannya, tapi saya happy banget karena saya merasa suami saya melayani saya, mencintai saya.
Demikian pula juga kepada anak-anak. Ya, benar. Kalau bahasa kasih anak-anak kita adalah give, act of service, mungkin kita bantu. Anak perempuan kami, nah yang nomor 2 yang tadi saya ceritakan, dia suka kalau misalnya mamahnya melayanin dia, masakin sesuatu, bantu gendong babynya dia. Dia merasa, aduh orang tuaku sayang banget karena memang dia act of service. Jadi ayo setiap kita sekarang belajar mengidentifikasi apa bahasa kasih pasangan kita. Tepat sekali. Supaya jangan sampai seperti Rasul Paulus katakan, aku bukan petinju yang sembarang memukul. Iya. Ternyata saya pernah mendengarkan dan melihat di televisi bagaimana petinju itu bisa mudah lelah dan bahkan habis bisa energi, kalah, ya. habis energi. Karena apa? Karena pada waktu dia memukul keras ini, dia memukul angin. Kosong ya. Kosong nggak kena. Itu ternyata dalam dunia pertinjuan itu akan membuang energi percuma dan menyebabkan keletihan yang cepat datang. Sama, para suami, istri, mari belajar identifikasi kebutuhan kasih pasangan saudara itu apa. Supaya jangan sampai kita salah menerapkannya. Misalnya, sang istri adalah kebutuhan kasihnya, misalnya gift of giving, pemberian. Kita cuma bisa melakukan apa? Cuma bisa ngomong I love you, word of affirmation. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Memang itu baik, tapi jauh lebih baik kalau kita memberikan apa yang memang menjadi bahasa kasihnya. Misalnya pemberian-pemberian walaupun tidak mahal. Ya kan? Ya. Jadi saya mungkin juga akan memberikan cerita ya. Contoh silakan. Bahwa kita menemui satu keluarga. Suaminya ini bahasa kasihnya word of affirmation. Nah, kata-kata pujian. Ya, kata-kata pujian. Tapi istrinya kurang bisa memahami apa yang terjadi dari terbit matahari seperti dari tadi. Terbit matahari lagi. Pagi-pagi. Ini sang suami ya. Iya, sang suami sampai pergi. Pada masuknya malam-malam banget. Baru pulang. Suaminya ini pergi melakukan semua kegiatan. Baik itu kegiatan sosial, kegiatan politik, kegiatan gereja, dia lakukan semuanya. Tiap hari. Tiap hari. Dan dia tunjukkan kepada kami, Pak Roni lihat ya, hari ini saya masuk koran. Pak Roni lihat ya, dan orang saya begitu televisi. memuja-muja, saya masuk televisi dipuja-puja. Suatu kali kami ke rumahnya. Apa yang terjadi, kami melihat seperti ini. Istrinya bilang kepada kami, Pak Roni tahu ya, suami saya ini bodoh, Pak. Dan itu diulangi sampai 2 kali. Akhirnya dari sini kita paham bahwa kenapa suaminya pergi dari terbit matahari sampai tengah malam. Karena apa yang dia butuhkan, bahasa kasih di rumah, dia tidak dapatkan. Ya, dia cari di luar. Dia cari di luar rumah. Betapa bahayanya apabila pasangan kita tidak mendapatkan bahasa kasih yang memang dibutuhkannya, dia akan berusaha cari di luar untuk mendapatkan penggantinya. Anak-anak bila tidak mendapatkan pemenuhan bahasa kasih di rumah, anak-anak juga akan keluar cari yang bisa menutupi kebutuhan bahasa kasihnya. Para pemirsa Household of Faith, kami akan mendoakan bagaimana hubungan Anda bersama pasangan maupun dengan anak-anak. Apakah saat ini Anda sedang mengalami kekeringan, Anda mengalami gelas kasih sayang itu bocor dan sebagainya? Mari kita akan berdoa bersama-sama minta sang sumber kasih. Sebab 5 bahasa kasih ini tidak akan bisa dipraktekkan dengan baik tanpa mengalami kasih sejati, kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan dari Tuhan kita kepada kita. Kalau Anda mau ada pemulihan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih yang tidak pernah membedakan itu menyentuh hati kita, menyembuhkan kita, dan memulihkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa buat setiap pasangan ataupun hubungan orang tua anak-anak yang sedang mengalami kekeringan kasih. Dan justru diwarnai dengan amarah, ketersinggungan, konflik yang tidak berkesudahan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan kuasa kasih-Mu, membasahi, mengalir seperti sungai yang mengalir itu. Menyembuhkan setiap hati yang kering, hati yang terluka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah mereka. Dan beri mereka anugerah kemampuan untuk mempraktekkan, melakukan 5 bahasa kasih ini.
Mereka bisa mengerti kebutuhan pasangan mereka yang mana dalam 5 bahasa kasih ini. Dan doa kami, kerajaan-Mu datang, atmosfer sorga nyata dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus. Amin.